Buat kalian yang udah pernah nonton review manga One Punch Man Season 3 di channel lain, tidak dianjurkan untuk menonton video ini. Karena video ini dibuat untuk project review manga One Punch Man lanjutan dari Season 2 sampai manga terbaru. Dan mungkin penjabarannya sedikit lebih detail dari channel lainnya. Tapi jika kalian belum pernah nonton dan pengen dapat review dengan gaya penyampaian yang simple, nyaman, dan mungkin mudah dipahami, silahkan tonton video ini sampai habis. Oh iya, jangan lupa pas nonton pakai headset, earphone, atau sejenisnya ya guys, biar feel-nya lebih dapat. Thank you! Hai guys, selamat datang di channel Endesu. Fancy botak berjubah bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man Season 3. Setelah Saitama yang kembali ke dalam markas asosiasi monster sendirian, dan dia merasakan getaran dari pertempuran-pertempuran yang sedang terjadi. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata, revisi chapter 112, bersumber dari website Reddit OPM atau forum Reddit. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Nah, di revisi chapter 112 ini, giliran pahlawan flamboyan Puri-Puri Prisoner yang beraksi melawan para monster. Bahkan dia juga berhadapan dengan Monster Nyan, salah satu eksekutif asosiasi monster pula. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene kita diperlihatkan kejadian 5 menit sebelumnya saat Child Emperor yang kembali lagi ke dalam markas asosiasi monster. Di saat yang bersamaan di dalam bawah tanah, para monster terus menyerang Puri-Puri Prisoner secara bergantian. Namun sambil berpose seperti memberikan tanda cinta, serangan-serangan itu tidak berefek apa-apa bagi pahlawan flamboyan tersebut. Tubuh Puri-Puri Prisoner sampai mengeluarkan asap setelah menerima banyak serangan itu. Para monster yang menyerangnya pun merasa terkejut dan kebingungan. Kenapa si pahlawan satu ini masih bisa berdiri? Apakah benar ada perbedaan yang sangat signifikan antara pahlawan kelas S dengan pahlawan kelas A yang pernah mereka lawan sebelumnya? Selain itu, Gyuro-Gyuro juga sudah membagi para monster untuk menghadapi para pahlawan sesuai kecocokan kekuatannya. Harusnya dengan situasi itu akan menguntungkan para monster. Namun dalam kenyataan justru sebaliknya. Para monster yang menyerang Puri-Puri Prisoner itu kebingungan. Pahlawan satu itu seperti bukan manusia saja. Karena serangan yang dia terima tadi berasal dari berbagai macam jurus dan elemen. Mulai dari listrik, suhu dingin, parasit, panas, gas beracun, gelombang ultrasonik, dan bisa ular. Namun Puri-Puri Prisoner masih tetap berdiri seperti tidak mengalami efek apa-apa. Pahlawan kelas S itu menjelaskan kepada gerombolan monster yang menyerangnya, jika dengan merangkul semua rasa sakit yang dia terima dengan perasaan cinta yang sedalam samudra, membuatnya menjadi semakin kuat. Puri-Puri Prisoner menyebut pertahanannya itu dengan nama Angel Hug. Para monster yang mendengar penjelasan barusan tetap tidak memahami apa yang Puri-Puri Prisoner maksud. Melihat keadaan mereka yang semakin tidak diuntungkan, para monster itu mencoba untuk mundur. Namun tiba-tiba datanglah seekor monster berbentuk gajah yang memakai jas menghadang para monster kerucu itu. Monster gajah itu berkata jika Gyuro-Gyuro dan Tuan Orochi tidak akan memberi toleransi kepada para monster yang membelot seperti yang mereka lakukan sekarang ini. Oh ya, sekedar mengingatkan ya guys, monster gajah itu memiliki level bencana iblis bernama Bakuma. Mendengar ucapan tersebut, para monster kerucu protes. Dan jika memang bersikeras, mereka meminta monster gajah itu untuk menyerang pahlawan tersebut sendirian. Monster Bakuma berkata jika dia memang akan mengalahkan pahlawan tersebut. Tapi sebelum melakukannya, monster Bakuma ingin mengambil kemampuan yang para monster kerucu itu miliki. Lalu monster gajah itu menyedot semua monster kerucu yang ada di hadapannya dan menjadikan mereka semua sebagai sumber kekuatan yang baru. Hampir semua monster kerucu itu tersedot ke dalam tubuh monster Bakuma. Puri-Puri Prisoner yang melihat aksi dari monster tersebut berkomentar jika si monster gajah itu seperti tidak memiliki rasa cinta, karena dia dengan tega mau menyerap rekan monsternya sendiri. Beberapa saat setelah itu, wujud dari monster gajah perlahan berubah. Tangan-tangannya bertambah menjadi 6 dan mengeluarkan banyak elemen kekuatan yang bervariasi. Lalu monster Bakuma melancarkan serangan kombinasi ke arah Puri-Puri Prisoner dalam skala besar. Dengan percaya diri, monster gajah itu berkata jika dia bisa bebas menggunakan semua serangan spesial yang sudah dia telan dan nantinya akan mampu mengalahkan pahlawan seorang diri. Serangan tersebut bisa dia terus keluarkan hingga dia mencerna semua monster yang dia serap tadi. Jadi, waktu yang tersisa untuk monster itu dalam menggunakan kekuatan tersebut bergantung berapa lama para monster yang dia serap sebelumnya bertahan di dalam perut si monster. Jika mereka sudah dicerna sampai habis, maka durasi kekuatan yang monster Bakuma miliki telah habis pula. Namun meski menerima serangan besar barusan, pahlawan flamboyan itu berhasil menahan serangan tersebut dengan tangan kosong. Puri-Puri Prisoner berkomentar jika si monster ingin mengalahkan para pahlawan dengan cara seperti itu, hal tersebut tidak akan pernah mungkin terjadi.
Pahlawan flamboyan itu bercerita jika dia memang berada di jajaran pahlawan kelas S. Namun kekuatannya masih tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan para pahlawan kelas S lainnya. Sambil menunjuk si monster, Puri-Puri Prisoner meminta monster tersebut jika ingin mengalahkan para pahlawan lainnya, dia harus mencoba terlebih dahulu melampaui orang yang berada di hadapannya ini. Lalu monster gajah kembali melancarkan serangan kombinasi lasernya secara bersamaan. Secara mengejutkan, Puri-Puri Prisoner kembali menahan serangan tersebut dan tidak menghindar sama sekali. Setelah menerima serangan besar itu lagi, membuat tubuh dari pahlawan kelas S tersebut gemetaran. Apakah Puri-Puri Prisoner akan kalah? Sambil tersenyum, monster Bakuma berpendapat jika tubuh dari Puri-Puri Prisoner seperti sudah berteriak kesakitan karena dia telah menerima serangan kombinasi sebesar itu beberapa kali. Bagi monster gajah itu, apa yang Puri-Puri Prisoner tadi katakan soal merangkul rasa sakit tersebut hanyalah omong kosong belaka, karena pada akhirnya si monster sendirilah yang telah menguatkan dirinya. Puri-Puri Prisoner hanya terdiam dan melihat tubuhnya yang gemetaran itu. Lalu dia menyentuh pilar di sebelahnya dan secara mengejutkan, setelah menerima efek getaran itu membuat pilar dan dinding di sebelah pahlawan kelas S yang dia sentuh tersebut langsung hancur. Aksi yang pahlawan flamboyan itu lakukan membuat monster Bakuma sangat terkejut. Dari mana pahlawan tersebut tiba-tiba memiliki kekuatan sebesar itu? Dengan tubuh yang masih bergetar hebat, Puri-Puri Prisoner berkata jika dia telah membangkitkan gaya baru bertarungnya. Dan gaya baru itu dia namai sebagai Vibration Angel. Setelah itu, pahlawan flamboyan tersebut maju dan menyerang si monster dengan pukulan barunya bernama Vibration Dark Angel Rush secara bertubi-tubi. Monster Bakuma yang menerima serangan tersebut merasakan pukulan yang luar biasa. Semakin lama dia tidak bisa menahan serangan itu dan akhirnya si monster hancur berkeping-keping. Perlahan dari tubuh monster Bakuma yang hancur itu keluar para monster yang sebelumnya dia hisap, dan sebagian dari mereka juga memilih untuk melarikan diri. Tidak jauh dari pertempuran mereka ada gerombolan monster lagi yang memperhatikan pertempuran dari Puri-Puri Prisoner. Ternyata gerombolan monster itu adalah para narapidana yang Puri-Puri Prisoner cari selama ini. Karena sebelumnya mereka semua sudah dibawa oleh monster Nyam ke dalam markas asosiasi monster. Dan kali ini mereka semua telah dirubah menjadi monster. Para monster napi itu berkomentar jika mereka sudah sering untuk mencoba membunuh pahlawan kelas S itu saat berada di dalam penjara. Namun semua usaha mereka gagal. Tapi kali ini para monster napi itu yakin akan membunuh Puri-Puri Prisoner dengan kekuatan baru yang telah mereka terima. Puri-Puri Prisoner terkejut dengan wujud narapidana yang semuanya telah berubah menjadi monster. Pahlawan flamboyan itu berencana menyelamatkan para napi tercintanya dan akan mengembalikan mereka menjadi manusia. Ngomong-ngomong gimana caranya ya? Akan tetapi para monster napi itu malah menyerbu dan menyerang Puri-Puri Prisoner secara bersamaan. Mereka terus memukuli pahlawan kelas S itu dari berbagai arah. Mereka berkata jika para narapidana yang berubah menjadi monster amat sangat membenci pahlawan flamboyan tersebut. Para monster sangat berhasrat membunuh si pahlawan sejak dulu dan bagi mereka, sekaranglah momen yang tepat. Dari pukulan yang dilancarkan oleh para monster napi itu, Puri-Puri Prisoner memilih untuk menahan setiap serangan yang mereka lancarkan. Setelah itu, dia malah salah paham. Puri-Puri Prisoner mengira jika hati dari para napi telah tercemar setelah berubah menjadi monster. Lalu kesalahpahaman semakin membesar. Puri-Puri Prisoner protes kepada para monster napi karena mereka semua sudah melakukan banyak hal bersama saat berada di dalam penjara. Bahkan Puri-Puri Prisoner menganggap para napi itu adalah sahabat dan pasangan hati yang sudah berdetak bersama sejak lama. Mendengar ungkapan hati dari pahlawan banci tersebut, para monster malah semakin emosi. Mereka memprotes dan semakin membenci Puri-Puri Prisoner. Namun dengan tetesan air mata, Puri-Puri Prisoner malah bersikeras ingin menyelamatkan para napi yang telah berubah menjadi monster tersebut. Akan tetapi muncul sesosok monster dengan aura membunuh yang sangat besar berjalan mendekati Puri-Puri Prisoner dari arah belakang. Monster itu berkata jika seseorang yang sudah berubah menjadi monster tidak akan pernah bisa kembali menjadi manusia seperti semula. Mendengar ucapan tersebut, dengan sigap Puri-Puri Prisoner menoleh ke belakang dan akan melancarkan serangannya ke arah si monster. Akan tetapi ternyata monster tersebut adalah salah satu eksekutif asosiasi monster bernama Monster Nyan. Dan seketika Puri-Puri Prisoner tidak berkutik menerima serangan besar yang Monster Nyan lancarkan. Monster itu mencakar pahlawan kelas S tersebut dengan sangat telak, membuat tubuh dari Puri-Puri Prisoner bersimbah darah. Setelah melancarkan serangan kejut itu, Monster Nyan berjalan pergi begitu saja dan menyerahkan sisanya kepada para monster napi karena dia sudah mulai mengantuk.
Mendengar perkataan tersebut, akhirnya para monster napi langsung berlari menyerbu puri-puri prisoner yang sedang dalam keadaan terluka parah dan mau terjatuh itu. Akan tetapi, secara mengejutkan, meski bersibah darah dan menerima serangan besar tersebut, puri-puri prisoner masih bisa berdiri lagi dan mempertahankan posisinya. Pahlawan flamboyan tersebut menjawab perkataan dari Monster Nyan, jika tidak masalah meski mereka tidak bisa kembali menjadi manusia lagi. Menurutnya, asalkan hati mereka masih menjadi manusia, maka mereka akan selalu bisa menjadi manusia pula. Sambil percaya diri, pahlawan flamboyan itu menambahkan jika dia tidak akan menyerah, karena dia harus menyelamatkan semua pacar narapidananya. Menurutnya, dengan cinta tidak akan ada yang mustahil untuk dilakukan. Mendengar ucapan yang puri-puri prisoner katakan barusan malah membuat para monster napi merasa jijik dan semakin marah. Lalu para monster napi itu malah maju dan memukuli puri-puri prisoner secara membabi buta. Monster Nyan yang melihat pahlawan kelas S itu dipukuli tanpa ampun merasa ada yang aneh dengan pahlawan tersebut. Dia menganalisa jika pahlawan itu telah menerima banyak luka yang telah tertumpuk. Namun dengan itu pahlawan tersebut telah membangkitkan insting bertahan hidupnya. Dan akibat dari semua itu, tubuh pahlawan kelas S tersebut berevolusi dengan sangat cepat. Benar saja, pukulan keras yang para narapidana lancarkan barusan membuat baju dari puri-puri prisoner menjadi sobek, memperlihatkan banyak bulu-bulu yang tumbuh di sekujur tubuhnya. Setelah itu, pahlawan flamboyan tersebut menamai tubuh barunya sebagai Angel Bristle Armor. Lalu dia langsung berlari menghampiri Monster Nyan. Tujuan dari puri-puri prisoner kali ini hanya satu, yaitu mengalahkan monster kucing yang telah membuat para napi tercintanya menjadi monster. Melihat sikap yang pahlawan flamboyan itu tunjukkan, membuat Monster Nyan malah merasa ketakutan. Hal itu membuatnya teringat waktu sebelum menjadi monster. Saat menjadi peliharaan, dia merasakan cinta yang dipaksakan dari mantan majikannya. Perasaan yang Monster Nyan rasakan sekarang ini sangat mirip dengan nasibnya di masa lalu. Akhirnya si monster mencoba kabur dengan memasuki lubang dari retakan dinding lorong markas asosiasi monster. Puri-puri prisoner yang melihat kemampuan dari Monster Nyan terkejut. Sedangkan dari balik dinding si monster berkata jika dia bisa melewati celah minimal sebesar 3 cm. Dan karena di dalam markas asosiasi monster banyak celah, maka dia bisa pergi sesuka hati dengan mudah. Setelah itu, Monster Nyan pergi meninggalkan puri-puri prisoner begitu saja. Para monster napi yang berada di belakang meminta pahlawan flamboyan itu untuk kembali berhadapan dengan mereka saja. Namun secara mengejutkan, puri-puri prisoner malah melompat dan menembus tembok dengan gerakan seperti layaknya berenang, lalu mengejar Monster Nyan dari tembok satu ke tembok lainnya. Pahlawan flamboyan itu kali ini mengeluarkan jurus dengan nama Angel Crawl dan terus menembus dinding-dinding markas asosiasi monster dengan gerakan layaknya seorang perenang di dalam kolam. Monster Nyan yang melihat si pahlawan kelas S itu mengejarnya menyadari kalau instingnya membenarkan bahwa pahlawan seperti itu akan sangat sulit diatasi. Puri-puri prisoner terus mengejar monster kucing yang kabur tersebut dari lubang tembok satu ke lubang tembok lainnya. Lalu sampailah Monster Nyan yang berlari kembali ke area tempat di mana para monster napi tadi berkumpul. Akan tetapi, konyolnya puri-puri prisoner yang dengan semangat mengejar Monster Nyan malah tidak sengaja menabrak gerombolan para monster napi tersebut, sehingga menghantam dan menghancurkan tubuh dari para monster berkeping-keping. Puri-puri prisoner yang melihat para napi tercintanya mati dengan aksi yang tidak sengajanya barusan langsung menangis penuh penyesalan. Beberapa saat setelah itu, pahlawan flamboyan tersebut berdiri dan akan membalaskan dendam yang para napi tersebut terima. Di saat bersamaan, bulu-bulu yang menyelimuti tubuh pahlawan kelas S itu juga rontok semua. Kali ini, puri-puri prisoner akan kembali mengajar monster kucing yang kabur tadi. Mampukah nantinya pahlawan flamboyan itu menemukan Monster Nyan? Lalu bagaimana nasib dari Saitama yang nggak nongol dari tadi? Sayang sekali, scene cerita manga One Punch Man revisi chapter 112 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man revisi chapter 112 yang ending scene-nya memperlihatkan puri-puri prisoner yang akan mengejar Monster Nyan untuk membalas dendam atas perbuatan yang telah si monster berbuat kepada para napi tercinta milik pahlawan flamboyan itu. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man Season 3 selanjutnya.